السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, walaupun ada remaja-remaji, putra dan putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini malam cerah. Yang semalam malam Ahad hujan terus pagi sampai tadi. Kalau di Medan jam 10 itu masih ya gerimis. Jadi betul-betul basah. Apakah di sini demikian? Seperti itu juga. Ya senasib kita. Berarti apa? Ya mudah-mudahan itu rahmat Allah tidak menjadi bala. Amin. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau nazar kita semua. Ya, kita diperhatikan. Wah, masih banyak penggemar. Ya, penggemar ilmu. Sebab Nabi katakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tak tahu kita dia mondok di mana, sekolah di mana, ngaji di mana, tahu pegang kitab. Nah, selidiki. Husnuzon dulu. Mana tahu selama ini asal tak nampak ngaji dia. Tak di sini, tak di mana-mana. Jadi husnuzon kan dulu. Kalau memang cocoknya pengajarannya, ikuti, disimak. Begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kita masuk ke hadis Nabi, kita sedang belajar ilmu. Karena firman Allah yang turun pertama kali pun tentang ilmu. Iqra, baca. Baca itu salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu. Bukan sallu atau salli, salat. Bukan. Jadi seberapa banyak pun orang amalnya kalau tak pakai ilmu nanti mentah di hadapan Allah. Ya, banyak hadis-hadis yang menzajar kita. Ya, memperingatkan dan mencela orang-orang yang maunya beramal tapi tak mau berilmu. Nah, mudah-mudahan ya kita juga masuk ke hadis Nabi apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan dia mendapat kebaikan, maka orang tersebut dipahamkan dalam agama. Nah, jadi pemahaman itulah yang sangat penting. Ya, bukan sekedar mengaji, tapi coba naik dari itu kita mesti dapat faham, mengerti. Maka Bapak Ibu kalau yang ngaji tempat saya tuh takut-takut. Kenapa? Karena sudah sekarang ini nggak ada kedengaran naik kelas percobaan, nggak ada kan? Nah, naik kelas tak ada lagi. Nah, apa nggak naik kelas? Nah, naik aja. Jadi ternyata apa? Ada sudah kelas 4 atau kelas 5 belum pandai baca Latin, konon lagi Arab Melayu, ya, konon lagi Quran, apalagi kitab gundul. Nah, ini gara-gara itu tadi. Takut dinilai tak baik. Akhirnya yang tak baik itu pun dibaik-baikkan. Itu ya. Jadi begitu juga. Apa? Oh, kerjanya
Ya, wanita penghibur. Ya, kupu-kupu malam. Kan gitu ya. Sebenarnya kalau yang memang tak baik itu cetuskan. Biar tahu itu tak baik. Nah, koruptor, garong bilang. Maling. Harus begitu bahasanya. Jadi biar tajam dan tahulah itu tak baik. Seharusnya demikian. Ya. Jadi kita lanjutkan kaji kita sampai mana hari itu? Iya, hai anak Adam. Ya. Ini anak Adam semua kan? Nah, entah ada yang ikut yang halus-halus tak anak Adam. Anak jin? Ya, bandul jin bisa saja. Kan ya, atau bandul jan. Nah, bandul jan cocoknya. Nah. Hai anak Adam, betapa engkau tamak akan ibadah serta penuh perutmu dengan makanan. Coba aja kalau bulan puasa. Nah, berbukalah kita dengan beberapa macam ragam. Insya Allah. Ya, 8 rakaat udah. Kenapa? Karena berat di tengah udah. Kalau berat di tengah, mau naik ke atas gak bisa dia. Jadi berat ya. Ngantuk bawaannya. Jadi tamak kita ibadah, tapi tamak pula kita sama makanan. Kita ngaji, sabar ada berapa biasanya? Ada berapa Pak, Ibu? Ada 3. Sabar karena bala. Itu yang biasa. Itu pun jerit-jerit dulu. Ya kan? Baru lama udah habis, udah kering air mata, baru diam dia. Kalau ada stoknya lagi, dikeluarkan lagi. Ya, itu tentu tidak mengaji. Itu yang sering. Kedua, sabar menjalankan ketaatan. Kayak inilah. Misalnya gerimis, dingin. Apakah sebanyak ini kita? Jawabannya wallahu a'lam. Jadi cuaca cerah, semangat pun ya membara, alhamdulillah. Tapi begitu cuaca tidak bersahabat, dingin pula. Sabar enggak untuk datang bersama-sama kemari? Tapi lebih dari itu lagi, sabar untuk menghindari kemaksiatan. Itu lebih berat lagi. Itu biasanya 3. Rupanya ada yang keempat. Kan di sini ngajinya ada Minhajul Abidin ya kan? Ada yang ngaji Minhajul Abidin kan? Tengok, periksa nanti. Yang keempat itu sabar dalam menghadapi yang mubah. Iya, makan asalnya mubah kan? Nah, sudah penuh nih sebelah. Dipegang sebelah lagi sini. Kayaknya belum. Itulah kesempatan. Airnya apa? Kanan kiri penuh. Kalau udah kanan kiri penuhlah yang di atasnya. Maka nak ngaji jangan banyak-banyak makan. Ya, nanti bukan ilmu yang penuh, matuh. Penuh dengan kengantuan. Jadi diingatkan. Ya, ini kitab main tampar-tampar aja. Yang ngomong ditampar, yang dengarkan kena tampar. Ya udah sama-sama kita tertampar dan memang merasalah kita tertampar atau ditampar. Sakit, alhamdulillah berarti masih hidup. Coba kalau ada orang mati, cubitin. Kalau sempat, aduh katanya. Kacau lah itu. Bubar orang. Dulu film Mede Mukhtar ya kan. Hidup lagi. Padahal belum mati kalau itu. Jadi itu ya. Bersyukurlah kita kalau masih terasa tertampar, tercubit, tertabok, ya, tersinggung. Itu alhamdulillah sebenarnya. Jangan dibilang, sekalipun orang tahu musa kareh. Ya. Jadi bersyukur kita kalau kita masih merasa ketika
tertampar dengan kaji. Alhamdulillah, berarti itu masih ada kesadaran. Nah, itu perlu disyukuri. Dan betapa tamak pada mengasihi akan Allah Ta'ala serta engkau kasih akan harta. Jadi bermiskin-miskin lah Bu ya. Nah, sempatlah laki kayak gini punya prinsip. Ini dalilku, tengok ini. Udah ngaji sama Ustadz dari Medan, dari Tombung, dari Titisewo. Apa ini dia? Nah, apa? Dan betapa tamak pada mengasihi akan Allah. Mau sayang, mau kasih sama Allah. Serta engkau kasih akan harta. Sempatlah pengantin baru kayak gini, dapat setengah tahun, gugat cerai itu bini. Kenapa? Lakinya salah prinsip. Harta itu bukan tak boleh kita punyai. Yang tak boleh kita tomai. Ini banyak hartanya di mana-mana. Ya udah, tak perlu diminta, sudah dikasih kan? Sudah diberi. Kenapa? Orang yang rajin memberi insya Allah nggak akan habis. Orang Allah yang janji. Ya, apa? Wa ma tunfiqu min khairin. Itu Pak Inna Allah bi'alim. Apa? Lupa ini. Ya. Di ujungnya fahuwa yukhlifuh. Nah, dialah Allah yang akan menggantinya. Lalu kata Rasul, anfik yunfak alaik. Kalau kau ngasih, kau akan dikasih. Jadi yang dicela itu tamak harta itu, bukan banyak harta. Ini tak punya apa-apa, tapi pikirannya kemana laku kok gak nyoh? Kayak dia itu. Zikir lupa. Mikir. Yang disuruh zikir. Dia mikir tak kerja juga. Apakah kaya? Tidak. Apakah tercela? Tercela. Sebab apa? Hayalannya di atas kenyataannya. Jadi yang dicela itu bukan punya harta banyak, tapi tamak sama harta. Yang namanya tamak sama harta tak peduli orang kaya atau orang miskin. Orang berada atau tak berada. Orang punya atau tak punya. Kalau tamak, pelit. Itu ciri-ciri orang tamak. Banyak kali hartanya. Pemurah silahkan. Berarti apa? Hartanya bukan di hati, tapi di tangan. Yang dicela itu kalau hartanya di hati. Jadi bukan masalah kaya miskin, bukan. Tamak itu sikap batin. Lawannya zuhud. Apakah orang zuhud itu bermiskin-miskin? Belum tentu. Makanya jangan kita sok-sokan punya semboyan-semboyan yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, nah, ini Sunnah Rasul. Oke, mau ikut Rasul. Coba ikuti doa Nabi. Allahumma ahyini miskinan. Siapa yang berani ngamalkan itu? Berdoa aja nggak berani pakai doa itu, apalagi ngamalkannya. Apa artinya? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan. Tunjuk tangan yang berani. Ya. Sepakat tak mau. Kata orang Jawa semaput. Kan gitu ya. Ngamalkan itu rupanya miskin betul, semaput. Tahu semaput, Bu? Nyawanya tinggal 1-2 Senin Kemis. Menyosalnya aku berdoa itu. Kenapa? Belum di situ kita. Dan belum tentu semua yang menjadi doa Rasul itu layak untuk kita berdoa dengan doa tersebut. Di antaranya ini. Allahumma ahyini miskinan. Coba cari di buku-buku doa kalau ada itu tertera. Ada? Tak berani. Kenapa? Yang bikin buku doa pun belum siap miskin. Buktinya dia bikin buku doa, dicetak banyak-banyak supaya laku. Kalau laku kan dapat duit. Kan gitu kan? Nah, kalau udah dapat duit, nah tinggal hatilah disetel. Jadi kita tak pakai semboyan-semboyan seperti itu, Pak.
tanggung jawabnya berat. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Asik menerakakan orang aja. Ada Quran kayak gitu rupanya. Ada Sunnah Nabi itu asik menerakakan orang. Ada. Tanya itu sama orang kayak gitu. Tanya kan coba. Bukan mengajak, malah mengejek. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Kayak atuk dia aja panitia bid'ah tuh. Gitu kan. Itu. Jadi kalau ngadapi orang gila sikit apa? Sikit aja, Bu. Ya banyak, sikit. Ya, akhirnya gitu. Alhamdulillah kalau salafi tempat saya sana sekarang mau berdoa. Kenapa? Salafinya punya otak. Berpikir. Ya, dia buka lagi hadis Nabi apa. Saya intip itu. Orang salafi nguburkan, saya intip. Enggak intip lah, memang ikutlah saya. Ngikutnya tuh bukan lillahi ta'ala. Mau tahu diamalkan enggak hadis Nabi itu. Kalau kalian selesai nguburkan, apa? Jangan cepat-cepat pulang. Was'alullaha lahu tasbit. Mintakan kepada Allah untuk dia tasbit, kekokohan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Rupanya Pak, udah saya ikutin aja. Saya agak jauh sedikit. Berdoa mereka, berdoa setelah mayit dikuburkan. Kenapa? Karena yang mati itu tangannya 2, kakinya 2. Maka layak dia didoakan. Jadi kalau ada orang meninggal, habis dikuburkan nggak didoakan, mungkin kaki semua itu yang dikuburkan. Paham Pak? Pahamnya Ibu? Belum? Nanya nih. Kalau kaki semua apa itu? Kambing. Ya kan, lembu. Didoakan? Tidak kan? Nah, kalau yang didoakan tuh kakinya 2, tangannya 2, manusia. Manusia lah itu, orang itu. Wajar untuk didoakan. Karena Nabi yang bilang, Nabi yang nyuruh. Doa mereka. Walaupun masing-masing. Nah. Kenapa? Ada dalil. Ini kadang yang ngetop-ngetop di YouTube tuh pun mutar-mutar dalil. Ya. Motong-motong dalil. Imam Syafi'i bilang di Al-Um katanya. Apa diperiksa? Tak ada. Jadi hati-hati ya. Udah dibilang sama Ustadz Abdul Somad, illa mulkahu, dibaca illa malikahu pula. Disalah-salahkannya Ustadz Abdul Somad sama dia itu. Baru dia yang salah baca. Nah itu. Balik kaji. Jauh kali lari ini. Ya, jadi bukan tak boleh punya harta. Yang tak boleh tamak sama harta. Punya silakan. Bagus-bagus kalau orang Islam banyak yang kaya. Tapi jangan tamak. Jadi tomak yang tak baik itulah. Pelit, kikir. Ya. Nah, terus di atas tadi apa? Makanan. Ya, itu banyak-banyak makan gitu ya. Itu tomak yang tak baik. Tapi kalau menuntut ilmu beramal, itu istilahnya juga tomak, tapi untuk yang baik. Dan betapa engkau tomak pada terang hatimu, serta banyak engkau tidur. Nah ini lagi dingin-dingin ya kan. Aduh, Masya Allah habis subuh. Udah tahu nih kaji makruh. Tapi didekatinnya juga pulau kapuk tuh. Iya kan. Nah itu enak kali tuh habis subuh sama juga diputarnya lah tasbih di masjid ya, putarnya tasbih apa saya bilang ada anak kami ngaji tengok tuh putar lebih lama lah kita tunduk daripada bertasbihnya. Kenapa? Orang nyari tidur. Makanya semua pakai ilmu. Kenapa? Kalau memang mau beramal habis subuh, jangan bangun paginya jam 3. Habis subuh tipam itu, tergeletak awak. Yakin kalau kita jam 3 udah bangun. Ya kan? Sampai ke subuh itu habis tuh pulsanya udah. Bunyi tit.
Tekulai. Kapan bangunnya, sadarnya? Kalau orang recok. Kalau udah berkeringat badan, kebangun itu. Sama. Kita pun ngaji kayak gitu. Ya, atau. Terus kalau berkeringat, baru terbangun dia. Nggak bisa ngantuk lagi. Kok tahu mualim? Pelaku. Ya awak jadi murid kayak gitu juga nya dulu. Kan? Yang penting datang. Yang penting ngaji. Memang harus begitu prinsip. Yang penting ngaji dulu. Malah saya dulu kalau ngaji, ini udah berapa lama ini ngaji? Ini sekian tahun. Dalam hati saya tengok kau ya. Kapan kau nggak datang? Kalau kau nggak datang, aku tetap datang. Gitu saya. Saking apa? Mau menyemangati diri itu. Kapan kau tak datang? Aku datang. Nah, dengan kau tak datang, pasti kau lomba dengan aku. Banyaknya mengaji. Nah, itu dulu. Prinsip saya seperti itu. Saya tengok, ya betul tak datang. Lama-lama tak datang betul. Kan gitu ya. Bukan mendoakan orang supaya tak datang, enggak. Semangat itu tadi. Kita tanya itu udah lama belum? Udah lama belum? Supaya semangat. Bukan supaya mendoakan orang tak datang lagi. Walaupun memang ada kenyataan tak datang lagi. Nah, wallahu alam lah apa penyebabnya. Nah, jadi mau terang hati, tapi kita banyakkan tidur, nggak bisa, bertolak belakang. Itulah amalan ya yang saya minta sama Allah. Tapi juga gitu. Nanti kalau dikasih nyesel pula kan gitu ya. Kok sedikit tidur? Saya minta itu sama Allah. Ya Allah, seandainya aku sedikit tidur, ngajiku tetaplah melek, mataku teranglah, nggak ngantuk. Belum dapat. Belum dikabulkan Allah. Jadi kalau ngaji, ya saya siap. Terlambat kadang. Nggak kadang, sering Bud. Hari Kamis tuh ngaji kami. Saya terlambat. Kenapa? Tidur dulu. Ada yang cepat. Begitu mulai, cepat juga dia mulai. Ayo, kenapa? Nggak dicas. Kan gitu ya. Sama Jumat siang-siang habis makan siang. Ya. Malam Jumatnya tidur jam 12 jam 1. Nengok bola lagi. Insya Allah itu numpang tidur aja Jumatnya. Insya Allah. Awak berkhutbah kayak petir suara Bun. Atuk tuh. Bukan atuk kadang-kadang. Anak muda ini gitu. Jadi mau terang hati, latihanlah menyedikitkan tidur. Ya, kan itu ya, apa? Tombo hati itu kan? Taklilun naum, menyedikitkan tidur. Awak sedikit-sedikit dah. Nah, itu mau ngaku pengikut Nabi. Ya, beratlah. Kalau Rasul Nabi itu sikit tidurnya, awak sikit-sikit dah. Nah, itulah. Beda sama Nabi kan? Jauh kan? Jauh sekali. Jadi jangan ngaku-ngaku sudah sunnah ini apa, sunnah Nabi 24 jam. Jangan kebesaran merek lah. Gitu ya. Itu tanggung jawabnya besar. Jadi apa? Ya udahlah. Ya udah yang kita kaji itu berusaha sambil sadar. Ya Allah, banyak lagi lalai lupa segala macam yang tak elok kita buat. Sadar aja kita masih kayak gitu, alhamdulillah. Dan betapa engkau tamak pada takut akan Allah Ta'ala, serta engkau takut akan papamu, bukan mamamu. Salah pengertian. Ya. Jadi apa? Kalau takut sama papa, nggak takut sama mama, berarti nggak bisa takut sama Allah gitu. Papo. Ini kan anak sekarang tak tahu lah ini. Kita dulu kan biasa, miskin papa. Papo sini ya. Jadi apa? Mau takut sama Allah, tapi kita lebih takut
sama kepapaan dengan kemiskinan. Cemananya itu? Ya. Padahal semua ngandung hikmah. Betul kita takut miskin. Tapi jangan itu jadi momok. Ada bahasa momok sini? Hantu, medi kami bilang. Ya. Kan ada momok gitu. Akan ada di momok-momoi. Ditakut-takutin. Jadi mau takut sama Allah, tapi lebih takut sama kemiskinan. Nggak jadi. Kenapa? Seharusnya kita fakir ilallah. Ya, butuh berhajat sama Allah. Itu yang mau kita latih. Tapi sedikit kurang saja, sudah gelisah kita. Mohon maaf. Kita berinfak. Yang kita berikan sama yang kita simpan di rumah banyak mana? Nah, ya udah, jujur. Ya kan? Ah, itu jujur. Kenapa kita kok takut? Nah, itu tadi takut kurang. Ya, katanya mau takut sama Allah, tapi masukkan ke kotak infak tuh takut. Warnanya merah, biru, kelabu. Sampai warnanya nggak nampak lagi. Ini coklat. Ya, masya Allah, na'udzubillah. Tapi itu orang sana, jauh. Insya Allah sini enggak. Walaupun mungkin nilainya cuma goceng ya bu ya, tapi masih bunyi dia. Bukan ditegakkan, nggak bisa tegak lagi. Kan gitu ya. Udahlah 1.000, tegak pun tidak bisa. Lewat lah itu. Ya. Latihan dari apa? Kualitas belum baik, tapi bendanya itu cantik. 1.000 aja tetap 1.000 dia. Tetap 5.000 aja tetap 5.000. Tapi dari yang jelek, agak jelek, hilang jeleknya. Agak cantik. Sampai yang cantik. Lama-lama kan, masa segini-segini aja. Tambah. Mesti dilatih, mesti dipaksa. Kan gitu. Walaupun ingat masukkan warna biru itu ingat setengah bulan. Aduh. Kayak gitu ya. Menyosal. Biar. Ya. Masa setahun ingat juga bu? Terlewat lah ibu. Masukkan warna biru bu. Setahun teringat juga bu? Enggak lah ibu-ibu sini enggak ada yang seperti itu. Ya. Enggak kan bu? Insya Allah enggak. Jadi jangan kita mau takut sama Allah, tapi lebih takut sama kemiskinan. Tak jadi. Ya. Kenapa? Orang miskin itu masuk ke surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Yuk jadi orang miskin yuk. Nggak ada yang berani yuk. Ya. Tapi paling nggak itu wacana. Wacana kita seandainya kita miskin, siap. Karena itu takdir Allah. Lebih siap kita menghadapi takdir kaya daripada takdir miskin. Padahal sama-sama itu takdir Allah. Sama-sama ada faedahnya. Tapi kok satu siap, satu tidak. Gimana ini? Pak? Apa-apa? Mana ini? Bu, mana bu? Lebih siap kaya kan bu? Ngangguk. Miskin bu? Tak berjawab, cuman tahlil nyamping. Udah itu kejujuran lah. Ya. Semua kadang begitu. Siap menang, tak siap kalah. Aturan siap menang, siaplah kalah. Kalau siap sehat, siaplah sakit. Kalau siap kaya, siaplah. Dan betapa engkau tamak akan wara, serta lobamu akan dunia. Ini kaji-kaji tambaran-tambaran semuanya. Wara itu apa? Ya, hati-hati. Bukan tak apa-apa, tapi takut ada apa-apa. Itu dia wara itu. Kok nggak tambuh? Ya, kok nggak diambil? Kok nggak diterima undangan atau tidak didatangi undangan itu? Bukan tak apa-apa, bukan tak apa-apa.
tapi takut ada apa-apa. Itu kalau orang wara. Betul-betul hati-hati. Ya. Nah, jadi tidak sembarangan menerima. Semua menerima, melihat, ya, berkata, itu wara. Nah, jadi wara itu bukan harta saja. Ya. Jadi walaupun di sini gambarannya itu, ya, dunia itu yang paling ya bisa ditengok itu kan tentang kaya atau tidak kaya, punya atau tidak punya. Karena satu yang menghalangi kita, ya, apa? Dunia. Selain makhluk, nafsu dan setan. Nah, dunia ini sangat berperan. Ya, nah itu. Bapak Ibu terus terang. Ya. Saya kadang ke belakang tuh ngerawat-ngerawatlah tanaman itu. Itu nawar itu. Ini pengalaman saya lah, entah yang lain-lain. Ya, nawar. Oh, bunyi kaset Quran. Itu masjid sana setengah jam lagi. Masih, tak ngapa-ngapain lah. Setengah jam lagi kok, baru datang zuhur. Bunyi masjid kedua. Itu 20 menit lagi. Bunyi masjid ketiga, tinggal 5 menit lagi. Tengok lagi. Padahal apa yang didapat? Belum dapat apa-apa. Tapi itulah tadi gambaran dunia itu manis sekali. Ya. Padahal apa? Udah nyata, setengah jam berhenti, mandi segala macam wudu, datang cepat berjamaah, iktikaf, bisal tahiyatul masjid. Itu lebih hebat daripada mungkin 1 M yang kita terima. Tapi itu yang lebih manis tadi. Padahal belum dapat apa-apa. Itu saya rasakan itu. Ya, tarikan dunia itu. Padahal belum ada hasilnya. Tapi asyik, sur. Nah, ini hati-hati. Apalagi nyata. Ya, segepok 2 gepok. Wah, Masya Allah. Bapak Ibu, saya hempang-hempang bakat dagang saya itu. Demi apa? Takut lupa sama umat. Takut, ya, lupa sama saudara saya yang di sini. Takut sama orang sekampung saya. Kenapa? Tadi rap. Oh, tengok, wah, udah wah aja, kan gitu ya. Malam, tak datang lagi ke Batu Baro, kata Pak Isa. Alah, ya, kang, ya, nantilah. Nah, ini ganti dulu. Kenapa? Dapat yang lebih secara mata lahiriah, bukan secara batiniah. A'udzubillah. Itu saya tahan. Ya, yang mewarisi bakat dagang ayah saya itu saya. Tapi itu saya rem. Ya, cari modal aja dulu, nanti orang lain yang disuruh jalankan. Nah, apa tujuannya nolong orang kan bagus kan? Nah, udah. Jadi kalau kita terjun langsung, Masya Allah, na'udzubillah, lupalah nanti. Ya, nggak kita kuning lagi, ya, kita merah. Na'udzubillah. Tapi kalau jurusannya itu nggak apa-apa. Apa? Masih ingat ngaji? Alhamdulillah, kan gitu ya. Orang memang pedagangnya, tapi nggak lupa ngaji. Alhamdulillah. Tapi kalau ustadz jangan coba-coba merambah di perdagangan. Innalillah. Tinggal itu nanti ngajinya atau mengajarnya. Nah, kenapa? Cobaan begitu dahsyat, begitu besar.